Ini jumlahna ayat 3 ayat di Mekah. Dina Jalalain makiyatun aw madaniyatun. Nggak tahu tuh, saya belum tahu siapa yang berkata bahwa ayat ini madaniyah. Kalau menurut saya, setahu saya ayat ini makiyah. Inna a'tainaka sanyana kami mikeun ka anjeun Muhammad al-Kautsar. Al-Kautsar itu kasirun, artinya banyak. Jamak taksirkeun aksaru, ya kan? Nah, aksaru itu artinya banyak dalam konsepsi jamak taksir. Lalu lebih banyak, nah mencek bahasa kasar nama jamak taksir dari jamak taksir itu kausar. Gitu? Kasirun artinya banyak, sangat banyak. Aksaru sangat banyak kausar, ya? Jadi kausar itu bentuk apa, hiperbolik atau superlatif atau mubalaghah dari sangat banyaknya gitu. Inna a'tainakal kausar. Naon cenah ari kausar? Dina Jalalain aya 2 arti dina Jalalain. Hiji cenah nahrun fil jannah wa khauduhu, sungai di surga jeung talaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kausar. Berarti pengertian kausar di sana satu, kenikmatan yang sangat luar biasa yang diartikan sebagai surga. Aku a'tainaka al-kautsar. Eta mah cenapa kan ari surga, neraka mah engke di yaumil akhir. Lamun engke mah berarti kan fi'il mudhari, ya kan? Aya fi'il madi inna a'taina. Itu kan fi'il madinya. Namun a'taina mah berarti telah, ya. Makanya al-kautsar dina konsepsi nahrun fil jannah oleh Syekh Muhammad Abduh itu apa istilahnya itu dikritik oleh tafsir Al-Manar. Karena apa? Karena ini ayatnya itu dalam bentuk fi'il madi. Tapi begini, tidak semua konsepsi fi'il madi dina bahasa Arab kita maknai sesuatu yang sifatnya tekstual, nunjukkan masa lalu. Tidak semua. Ini bahasa Arab. Contoh. Amun urang erek salat, lalu aya qomat. Kumaha ngomongna tuh? Qad qomatis shalah. Qad telah qomat didirikan as-salat. Padahal salatnya erek, lin. Qad qomatis shalah itu fi'il madi itu. Enggak can salatna. Nah, karena menceritakan sesuatu yang hebat, kadang-kadang bahasa Arab memakai fi'il madi. Ngerti? Ini pun sama, a'tainaka al-kautsar memakai fi'il madi karena al-kautsar, sungai di surga itu sesuatu yang spektakuler. Makanya dibahasakanlah dengan fi'il madi. Oke? Saya ngomong begini karena riwayat-riwayat bahwa Al-Kautsar itu adalah telaga Rasulullah, nama telaga Rasulullah, dina hadis yang berhasil kita baca, itu riwayatnya sangat sahih. Jadi kita berpegang pada ahli hadis, hadis-hadisnya sangat sahih, makanya Al-Kautsar ae haudin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil jannah. Kita sepakat dengan Al-Kautsar pengertian telaga Rasulullah. Kumaha cenapa kan eta teh cenah fi'il madi a'tainaka. Nah, a'tainaka di sana memakai fi'il madi karena Al-Kautsar itu sesuatu yang spektakuler, dibahasakanlah dengan fi'il madi.
Sebagaimana sholat sesuatu yang spektakuler. Lalu orang komat, qad qamatis sholat. Henteu kieu. Sa'aqum sholat atau sanaqum sholat kan teu kieu nih. Tapi qad qamat. Aman? Nah itu dina naon pa eta? Nah itu dina balaghah, kepanggihna ge, menenteng ngaji balaghah. Jadi fi'il madi itu suka dipakai untuk menceritakan yang akan datang ketika yang diceritakannya itu sesuatu yang spektakuler. Paham kan? Dah. Jadi dalam hal ini saya sepakat dengan Jalalain. Jadi Al-Kautsar itu nahrun fil jannah wa khawduhu wa turaddu alaihi wa taruddu alaihi ummatuhu. Itu satu, kita terima Al-Kautsar di sana artinya telaga Rasul. Nu kadua, nah ini nu kadua mah penjelasan anu sifatnya rasional. Lamun tadi mah kan sifatnya doktrin. Karena kan surga itu kan doktrin kan? Itu mah sifatnya iman. Jadi orang mengimani ada telaga di surga namanya Kautsar. Itu kita mengimani itu. Dan itu tidak bisa diilmiahkan. Saya pernah bilang ke Anda, kehidupan setelah mati itu tidak bisa kita ilmiahkan. Kita imani saja. Kenapa kita mengimani? Karena hadis-hadisnya itu sahih. Karena hadis-hadisnya sahih. Nah, nu kedua, Al-Kautsar di sana itu sesungguhnya aku telah memberikan kepada engkau Muhammad Al-Kautsar kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Nah, kenikmatan yang banyak lalu dimaknai naon wae. Nah, dina Jalalain ge aya. Wal Kautsar al khairu al kasiru hiji an-nubuwah, dua Al-Qur'an, tilu wasyafa'ah. Jadi yang disebut Al-Kautsar itu kenikmatan yang besar. Satu adalah kenabian Nabi Muhammad. Dua, Al-Quran. Ya kan Quran itu kenikmatan kan. Tilu, syafaat Rasulullah. Nah, bahkan, nah ini yang saya juga suka sekali. Ketika Al-Kautsar itu dipahami ma huwal kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Saya siapa ya? Lupa lagi lah ulamanya itu. Ada yang memahami Kautsar di sana itu adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya lupa nama ulamanya, tapi ada seorang ulama yang berkata bahwa Al-Kautsar itu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku telah memberikan kepada engkau kenikmatan yang berupa sahabat-sahabat yang setia. Gitu. Karena apa? Aduh, saya itu lamun mikir begini ya. Lamun mikir begini, saya hirup dina awal Rasulullah nampi risalah Allah. Saya membayangkan saya itu kayaknya bukan orang yang beriman kayaknya saya itu. Karena coba Rasul turun di Gua Hira lalu memproklamirkan diri sebagai utusan Allah gitu ya. Lalu dia itu bercerita tentang orang-orang yang asing di telinga masyarakat. Bercerita Ali Imran, bercerita Ashabul Kahfi, bercerita kaum Ad, kaum Samud. Anu dina Leiben itu apa? Alam pikirnya orang Quraisy waktu itu. Eta teh saha kolot urang baheula kita pernah ngomong eta. Coba bayangkeun. Urang kira-kira iman mah. Bahwa urang ge bakal kaabus jelema anu itu jelema gelo digana kitu meureun saya itu. Meureun gitu. Nah, apa yang menjadi kekuatan sehingga Rasulullah itu diimani oleh para sahabat? Kekuatannya itu cuma satu. Rasul itu al-amin, enggak pernah bohong. Dalam yang dibicarakan Rasul mah
Semua leben orang Arab gue bingung gitu. Kan kenapa kita beriman? Ada dua kategorinya itu. Satu, apa yang dia bawa, ya kan? Nah, Nabi Muhammad itu menceritakan kisah-kisah yang masyarakat waktu itu tidak kenal. Naon cenah Ashabul Kahfi, naon Ali Imran, naon tiba-tiba ngomongkeun Bani Israel, orang ada Bani Arab gitu. Itu pasti orang Quraisy itu bingung gitu. Lalu Rasulullah mengaku sebagai utusan Allah. Ya, kolot orang itu pernah ngomong gitu, kan gitu meren. Ya kebayang ya, Waas itu. Ya, hari orang pada Islam turunan. Ini siapa lamun orang hidup di zaman Rasulullah dulu. Kayaknya saya itu tiga Nabi Nuh. Nabi Nuh itu mengaku sebagai utusan Allah. Tiba-tiba dia bikin perahu di atas gunung. Kan meureun masyarakat yang ngomong, "Ih jelema gelo." Wajar, maaf. Lamun orang berpikir Nabi Nuh jelema gelo itu wajar gitu. Secara rasional itu makanya Nabi teh ngalakukeun perahu di luhur gunung. Kan arti itu. Lalu kenapa ada orang beriman ke Nabi Nuh? Karena tahu Nabi Nuh itu nggak pernah bohong. Banyak ya nggak bohong, nggak bohong lagi tengah bohong. Itu saja kekuatannya itu. Dalam mengandalkan logik rasional, mengandalkan logika mah, banyak Nabi nyian para hulur gunung itu sok pakai logika tuh. Dan maaf, saya adalah orang yang serasa saya, perasaan saya itu saya orang yang rasional. Makanya kalau saya hidup di zaman Nabi Nuh, kayaknya saya bukan orang yang mengimani Nabi Nuh, kayaknya itu. Karena saya selalu berpegang pada logika gitu. Akhirnya Nabi Nuh tiba-tiba nyian perahu di luar gunung. Ya jelema naon ngaku Nabi nyian perahu. Coba kabayang Waas liurna itu. Ya. Tapi kenapa ada orang yang beriman ke Nabi Nuh? Kekuatannya itu satu. Karena Nabi Nuh tidak pernah bohong. Banyak yang ngebohongan gitu. Itu aja. Sama ke Nabi Muhammad juga. Tiba-tiba Nabi Muhammad bicara Ali Imran, tiba-tiba Nabi Muhammad jelema ngomong naon gitu. Wah, sebenarnya itu satu apa yang dia bawa. Lalu kenapa orang beriman itu siapa yang membawa? Nah, kekuatannya itu kenapa Abu Bakar, Umar, Ali, Zaid bin Harithah, Sayyidina Bilal ibnu Rabah, kenapa beriman ke Rasulullah? Kekuatannya itu satu. Karena siapa yang membawanya? Muhammad ibnu Abdullah, seorang al-amin, tidak pernah bohong. Itu saja kekuatan. Jadi kekuatan Rasulullah itu bukan apa, tapi siapa. Ada di dirinya itu. Nah, karena orang yang mengimani Rasul itu alasannya adalah pribadi Rasulullah, berarti dia itu benar-benar percaya ke Rasulullah. Dan dia mendampingi Rasul secara militan. Nya geus percaya, nya diembargo ekonomi, nya disiksa, nya diancam. Anger iman ke Rasulullah. Coba, apakah itu bukan kenikmatan yang besar? Makanya kata sebagian ulama dan saya sepakat, Al-Kautsar sahabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenikmatan. Kan aya peribahasa cenanya sahabat anu hebat itu ketika orang susah mereka datang. Ini tuh Rasulullah itu kan susah. Hartanya habis buat perjuangan, semuanya habis karena susah. Tapi Abu Bakar itu jeung Rasul itu cuma beda 1 tahun usianya. Jadi di bawah Rasulullah 1 tahun Abu Bakar. Tapi datang iman, ngadukung, berkorban. Kan luar biasa itu sahabat yang kayak gitu. Ya kan dari sahabat malah lobana teh nya babaturan orang gitu. Urang keur susah mah jauhan. Ya, mun keur seneng kakarak ngarapat kan gitu. Nah, iya sahabat Rasul nu di Mekah waktu itu tuh, aduh, Rasul keur susah itu dia militan. Dan itu adalah kenikmatan yang besar. Makanya wajar kalau sahabat Rasul lalu kita sebut dengan
Al-Kautsar. Ya. Itu tafsirnya. Inna a'tainaka, aku sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu Muhammad sahabat-sahabat yang militan. Itu Al-Kautsar. Paham kan? Jadi kalau Anda mau ngambil penjelasan logika, Al-Kautsar itu satu, kenabian, dua, Al-Quran, tilu, syafaat Rasul, kaopat. Oke lah, saya tambahin, saya ngikutin para ulama juga. Al-Kautsar itu adalah sahabat-sahabat yang militan. Makanya halus, Allahumma inna nas'aluka ilaika ya rabbal alamin al-kautsar minna. Gitu. Ya Allah, aku minta kepada kamu sahabat-sahabat yang militan bagi kami, gitu ya. Soalnya orang tuh punya sahabat anu militan, tuh punya sahabat nu bisa savisi, samisi gitu. Riwe hirup kita itu. Nah, makanya berdoalah supaya kita dikelilingi orang-orang yang benar-benar mencintai kita itu. Kan sahabat Rasul itu sampai rela ngorbankeun nyawa demi Rasulullah, coba kan. Luar biasa itu, luar biasa tuh. Saya juga suka speechlessnya, saya juga suka apa istilahnya itu terharu gitu, mendatang ke hiji tempat gitu, lalu ada orang yang membaca buku saya, dia tahu saya gara-gara buku saya. Pas datang itu memberikan penghormatan luar biasa, padahal dia itu tidak tahu saya loh. Kan nyaho dina bukuna we unggul, nyaho dina buku kan keren ya, pintar Pak. Padahal geus papangi mah geuning bedus. Itu kadang-kadang saya terharu juga gitu loh mun ketemu orang waduh, khidmahnya, ta'dibnya itu luar biasa, padahal dia tidak kenal ke kita gitu. Nah, itulah, seperti itulah kira-kira sahabat Rasulullah SAW. Makanya kalau ada yang menghina sahabat Rasul, nanguslah ulah sok loba ngomong, sampeurkeun tampilingan segini. Soalnya dia itu mendampingi Rasulullah di kondisi-kondisi yang sangat susah. Saya itu membayangkan kalau saya hidup di zaman Rasul, kayaknya saya akan ada di kelompok Abu Sofyan. Nah, sahabat Rasul militan itu ya itu muhajirin. Makanya kenapa kayak Suhail bin Ammar, Abu Sofyan, terus Ammar bin As, orang-orang yang masuk Islam ketika Futuh Mekah itu, maaf saya agak meragukan juga. Karena dia masuk Islamnya itu karena sudah tertekan, dia cara gitu, sieun dibunuh, Arabu Islam itu rada kudu dicirian nah orang-orang nuhabus Islam setelah Futuh Mekah, itu rada kudu dicirian karena waktu itu Islam geus hebat gitu. Rasul itu udah hebat gitu di Jazirah Arab. Nah, geus hebat Islam itu, Rasul sudah hebat, lalu mereka masukkan Islam. Kan beda tuh jeung Bilal bin Rabah, Abu Islam itu kan disiksa lah kan. Beda mereka kualitasnya. Makanya saya juga kalau ngelihat sahabat-sahabat anu masuk Islam, tapi bukan menghina sahabat Rasul, sebagian sahabat Rasul, bukan itu. Kita mau ngukur kualitas gitu ya. Nah, kualitas sahabat muhajirin yang awal-awal masuk Islam itu jelas itu kualitas imannya jauh lebih luar biasa daripada anu masuk Islam setelah Futuh Mekah. Nah, sementara yang masuk Islam setelah Futuh Mekah itu mayoritas lolobana orang Islam itu waktu arita masuk Islam setelah Futuh Mekah. Berbondong-bondong waktu itu udah sieun dibunuh gitu, sieun Rasul berbalas dendam itu sieun, jadi loba nu balas Islam. Salah satunya teh Ka'ab ibnu Zuhair anu akhirnya dia nyieun sholawatnya kan, puja-puji ke Rasulullah, lalu ke Rasul teh dikasih jubah dia, dikasih burdah dia kan,
Lalu sholawat nanti yang kita terkenal sebagai Banatus Sa'ad. Ada kabehna itu 16 bait itu apa? Puisi. Pencek namanya puisi pertama yang ditulis manusia untuk puja-puji kepada Rasulullah SAW. Itu nulisnya adalah Ka'ab ibnu Zuhair. Nah itu pun dia masuk Islam setelah Futuh Mekah. Setelah beda ujung Ammar bin Yasir, beda ujung Bilal bin Rabah, Sa'ad ibnu Abi Waqqas, beda itu orang-orang pilihan saja. Nah mereka lah yang kita sebut dengan Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan kepada kamu Muhammad kenikmatan yang berupa sahabat-sahabat yang militan. Nah, itu adalah Al-Kautsar. Doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah, sahabat itu udul. Artinya hadisnya bisa dipegang. Alamun Syiah makan sahabatnya dipilihannya. Matak sahabat dina mazhab Syiah itu sok mungkin alasan mereka selektif, tapi kita membacanya itu terkesan jadi sok ngahina gitu. Yang jika cerita tentang Aisyah anu cek mereka cek Syiah ya. Siti Aisyah cek mereka itu kulitnya coklat lalu mungkin nanti beremang gitu. Nah dipanggil Humairah itu sebetulnya maaf gitu, itu teh kritikan cenah. Lah tuh pantos ya gitu cek orang Syiah. Jadi Humairah itu lain panggilan kesayangan cek Syiah mah. Tapi ya jika Hilman gitu ngalin di ieu na beureum gitu. Gak badut mencek Hilman makan gitu. Itu berarti kan kadituna jadi ngahinanya. Kita mah nggak begitulah ya. Makanya kita mau berpikir, mau mengimajinatifkan Aisyah yang kulitnya coklat atau kulitnya putih, patokannya adalah dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya juga sok sebel kalau orang Syiah itu kadang-kadang sok terlalu berani gitu. Coba kalau dia mengkritik Siti Aisyah, lihat nih. Kalau dia mengkritik Siti Aisyah itu istri Rasulullah. Berarti Anda itu mengkritik Rasul tidak bisa mendidik istrinya. Ya. Ini secara tidak langsung ketika Anda mengkritik membabi buta ke Siti Aisyah, Anda itu secara tidak langsung mengkritik suaminya Aisyah. Bahwa suaminya tidak bisa mendidik Aisyah dan suaminya adalah Rasulullah. Kan tidak bisa dipisahkan suami istri mana? Amun aya jika di sekolah itu lu ngeritik istri saya misal. Oh karena sekolahnya suka telat gini. Itu saya ikut campur itu. Saya nelpon. Ya udahlah, istri saya mah nggak perlu itu, cek saya nggak perlu ngajar aja. Tapi kan, dong gitu nggak apa-apa aja nanda, bapak kan terlibat di SMK. Itu maksudnya ya harus ngerti dong kita punya anak kecil ini maksudnya. Karena kalau ngeritik istri saya sama aja dengan ngeritik saya kan, gitu. Dah, gitu. Inna a'tainaka al-kautsar. Terus fasholli li rabbika wanhar. Anjeun kudu salat li rabbika. Oke, saya pengen perpanjang sedikit. Fasholli li rabbika. Salatlah Anda li. Li itu dina bahasa Arab ayat 3 makna li itu. Lillahi ta'ala, li rabbika atau lillahi ta'ala. Satu, lillah itunya karena Allah, karena Rabb engkau. Jadi aktivitas kita itu satu karena Allah. Itu ikhlas nu paling rendah. Alus. Karena Allah itu alus, tapi nu paling
rendah. Jadi boga kepentingan naon gitu. Karena Allah we, lain karena jelema tapi karena Allah. Kenapa Anda sholat? Karena Allah menjanjikan pahala gitu. Kenapa Anda puasa? Karena Allah menjanjikan kalau yang puasa sehat. Kenapa kenapa Anda membaca Quran? Karena Allah menjanjikan orang yang membaca Quran hatinya tenang. Itu karena Allah. Halus kan? Halus. Ibadah karena Allah. Kedua, kenapa beribadah? Lillah. Lillah mah nu kadua itu untuk Allah. Li nu kadua itu untuk. Artinya apa? Kita sholat untuk Allah. Ikhlas nu kahiji tadi naon? Karena Allah. Kalau karena Allah mah ibadah ada kesan kepentingan. Jika tadi tuh. Kenapa sholat? Karena ingin ibadah, berarti ingin pahala, kepentingannya itu ingin pahala. Kenapa puasa? Karena ingin sehat. Kenapa ngaji Quran? Kenapa membaca Al-Quran? Karena ingin tenang hati. Berarti kan kita menginginkan sesuatu, ada kepentingan kan? Lamun ada kepentingan jelas itu ikhlas tingkat rendah gitu. Berarti kan gini, lamun ente puasa terus sakit, oh cenah Allah teh bohong, bisa jadi gitu. Ente maca Quran ternyata hati teh tenang wae, Allah teh bohong, bisa jadi gitu tuh. Kan eta mah kepentingan kan? Makanya tingkatan ikhlas nu kahiji itu ada cacat. Karena kita tanda kutip mendikte Tuhan. Lamun ngaji Quran hati henteu tenang ke bisa wae. Oh Allah teh bohong kan bisa gitu tuh. Padahal Allah itu mayyasha. Saha wae nu ku Allah hoyongeun. Ya, itu tingkatan ikhlas nu kahiji ada cacat ya. Karena imbal jasa. Nu kadua lillah itu macana untuk Allah. Orang mah salat we gitu. Rek dipahalaan teu dipahalaan eta mah kumaha Allah lah. Nu penting mah urang mah rek nyanggakeun ibadah ka Allah gitu. Da ibadah mah untuk Allah. Paham kan? Itu alus tuh. Nu kadua itu berarti orang menghilangkan kepentingan apapun. Orang ibadah itu tidak punya kepentingan. Anu penting mah ibadah we, ada Allah teh pantas diibadahan gitu. Itu nu kadua. Nu kadua teh artina untuk Allah. Tapi anu kadua oge ada titik kelemahannya. Kelemahannya naon? Kita merasa memiliki sesuatu yang pantas diberikan kepada Allah. Padahal sesuatu itu adalah boga Allah oge gitu. Cik lamun urang teu ditakdirkeun ku Allah salat mah. Oh, berarti salat kagungan Allah bukan? Oh, nah, ya. Makanya lillah anu kadua untuk Allah ge aya cacat. Cacatna naon? Merasa memiliki sesuatu yang pantas diberikan kepada Allah. Padahal sesuatu etana ge anu Allah. Bener kan? Ngerti kan? Nah, anu katilu ieu tingkat ikhlas nu paling luhur dan paling susah. Ikhlas nu katilu mah lillahi ta'ala, kagungan Allah ta'ala. Jadi orang salatna nu Allah, orang puasa salatna nu Allah. Geus ada yang nage serahkeun ka Allah. Nah, eta nu disebut taslim. Eta nu disebut Islam, berserah diri kepada Allah. Paham kan?
inna sholati terus wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sayanya salat kuring, ibadah kuring, maut kuring, hidup kuring kagungan Allah. Ya mun kagungan Allah banyak kumaha Allah we kan gitu. Nah makanya mari berjuang supaya aya dina ikhlas anu katilu. Gitu. Aduh berat itu teh. Berat itu. Saya misal, saya mencintai istri saya misalnya karena istri saya baik, karena istri saya misal dermawan, karena istri saya karena gitu, karena istri saya cantik, karena. Tapi ketika dermawannya hilang, cantiknya hilang, langsingnya hilang jadi gemrot misal. Ya. Kalau karenanya itu hilang semua, nanti cinta saya juga akan hilang, karena kan cinta saya karena itu. Gitu kan? Nah, itu tingkatan paling rendah itu, dan susah kalau begitu tuh. Bisa bahaya tuh kalau begitu. Nah, nuka dua itu untuk. Jadi saya usaha, saya cari nafkah, saya berjuang untuk keluarga saya, untuk istri saya, untuk anak saya misal. Berarti sombong banget saya itu mau merasa memiliki sesuatu. Ya. Nah, kuduna kumaha? Saya ini kepunyaan keluarga saya. Berarti saya geus teu ngaboga-boga naon. Waduh, kerennya. Itulah mencek Judika mah cinta karena cinta cenah gitu teh. Cek Judika tuh. Laguna lain. Aya laguna tuh. Kan saya pas ngadengeun lagu itu teh bener bohong cek saya. Karena itu makomnya tuh waduh rada luhur gitu teh. Aduh, saya mah eta mah curiga eta we lagu we unggul eta mah. Jiga Ahmad Dhani geuning baheula cintailah cinta gitu kan. Itu waduh keren tuh syair nama kan, jadi mental atau jadi fakta di kehidupan bener gitu. Dengan saya kadang-kadang tanda tanya angger we pas kasal mah pasea jeung pamajikan aduh. Onggoh kepunyaan angger we pasea. Dah, wasalli li rabbika. Nah, jadi li rabbika itu ada dua kategori ya. Satu karena, dua untuk, tiga kepunyaan. Nah, kita berjuanglah untuk yang nomor 3. Wanhar, dan kau harus menyembelih. Begini, filsafat menyembelih itu awalnya ada di syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kata sebuah hadis menyembelih unta itu sampai 1000 unta. Jadi suruh berkorban. Nah, jadi pertanyaan, ketika Nabi Ibrahim menyembelih 1000 unta, emang masyarakat waktu itu banyak. Terus emang masyarakat itu bisa dahar daging unta sakitu loba. Nah, di banyak riwayat saya mendapatkan Nabi Ibrahim itu menyembelih unta. Setelah menyembelih unta, dagingnya dibagikan. Setelah masyarakat itu kenyang semua, daripada ini daging mubazir, lalu dibawalah ke lapang. Nah, pas di lapang, nawaitu diniatan untuk memberi makan binatang. Lamun teu diniatan mah bakal mubazir, tapi kan diniatan. Itu pun setelah masyarakat kenyang. Paham kan? Jadi Nabi Ibrahim menyembelih unta 1000 itu loba tuh 1000 mah. Terus masyarakat waktu itu kan belum sesumpak sekarang. Wajar kalau akhirnya kekenyangan daging, kemerdekaan. Nah, pertanyaannya dagingnya dikemanakan?
Ya saya baca di History of Civilization itu, McDiarmid atau Arnold Chibi, sejarah the History of Human Mankind itu Arnold Chibi, dia nulis buku itu. Dia bercerita bahwa daging-daging yang banyak itu ditaruhlah di lapang, lalu dimakan oleh binatang, diniatan. Nah itu diniatan memberi makan binatang. Amun tu diniatan mubazir. Mata Rasul innamal amalu binniyat. Nah, saya berpikir ini pikiran saya saja ya. Anda bisa tidak sepakat dengan saya. Ini pikiran saya. Itu juga yang terjadi di nenek moyang kita dulu. Nenek moyang kita dulu itu panen padi, panen ubi, panen singkong, panen palawija itu. Lalu masyarakat dibere padi gitu, dibere palawija, dibere gitu. Geus kabeh tuh kenyang. Geus kenyang kabeh. Aya kene sesa doh. Aya kene sesa. Lalu sesa itu jen, sesajen. Jen itu nama lain dari Tuhan. Makanya di agama Shinto nama Tuhan itu Jen. Jadi sesajen itu sisa makanan persembahan untuk dewa. Paham kan? Nya lamun ayeuna enterek sasajen naon bedul tuh perut hilman ge masih kana lapar. Geus kudu ulah aya ayeuna mah sasajen karena apa? Wong nu miskin kan loba. Paham kan? Itulah filosofi dari sesajen. Dan sesajen itu dilakukan dulu oleh Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Dalam pengertian ada sisa, ya. Sisanya lalu dinawaitukan untuk Allah. Ya sama lah nenek moyang kita juga dulu ada sisanya, sesado dipersembahkan untuk Jen. Hari Jen itu nama dari Tuhan. Nah pas datang Wali Songo, aya nu maot, aya sesajen jeung dewa-dewa kan. Makanya cek Wali Songo, geus dahar gitu. Carikan itu berkah-berkah kan gitu. Karena filosofinya emang sudah keluar dari yang diajarkan nenek moyang. Nenek moyang orang itu mengeluarkan sesajen dina konsepsi masyarakat sudah kenyang. Nah Wali Songo cenah jeung jen sagala saya tuang-tuang gitu. Ya, dina tahlilan kan sok aya nih sesajen dua heula yo ngukus. Naon disebut teh? Ngukus. Naon? Mendina wayang itu sok aya gini ngukus bahasana teh. Nginem nu koneng teh numpang gitu ya, ngukus, numpang gitu. Nah, dulu itu jam Tuhan itu. Jam jen. Nah, datang Wali Songo mah tuang gitu. Karena filosofinya ge emang sesak kata konsepsi orang sudah pada Nah, wanhar dan sembelih lah. Nah, di urang wanhar itu ya menyembelih. Terus inna syani akahual, sesungguhnya orang-orang yang mencaci engkau itu dia yang abtar. Kenapa saya tidak sepakat ayat ini turun di Madinah? Saya sepakat ayat ini di Mekah. Syair Jalalain kan makiyatun au madaniyatun. Menurut saya ini Makkah. Karena apa? Abtar di sana itu jadi dulu itu Rasul nikah dengan Siti Khadijah Al-Kubra. Saya memahaminya begini. Ada yang berkata bahwa ibni Rasulullah itu, anak Rasulullah itu 7 katanya. Ruqayyah, Zainab, Ummi Kulsum, Syahid Qasim, Syahid Abdullah, Siti Fatimah, sama Sayyid Ibrahim. Itu katanya putra Rasul itu 7 dalam sejarah.
Nah, saya itu dibaca beberapa riwayat, saya itu lebih cenderung nih. Ini analisa saya setelah saya membaca beberapa buku sejarah. Ketika Rasul nikah dengan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, Khadijah itu sudah punya anak 3 dari suaminya yang dulu. Gitu. Dan Siti Khadijah ketika menikah dengan Rasul waktu itu usianya 40 tahun. 40 tahun ya, 40 tahun mah iyalah untuk kolot-kolotingnya zaman ayeuna ge 40 tahun loba nu geulis kan gitu. Nah, 40 tahun Siti Khadijah itu sudah punya anak 3. Nah, anak 3-nya itu Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum. Nah, ini dari suami beliau yang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham kan? Lalu 40 tahun nikah dengan Rasul. Ketika nikah dengan Rasul, ya maklum atuh geus 40 tahun itu kan sudah mulai sepuh. Pas dia melahirkan, Sayyid Qasim wafat. Dia melahirkan dikasih nama Sayyid Abdullah wafat. Itu wajar karena Siti Khadijah itu sudah mulai beranjak sepuh. Nah, ngalahirkan Siti Fatimah perempuan dikasih nama dia Fatimah, mengambil tafaul ka Fatimah binti Asyad tadi kan. Saya subuh diterangkan tuh tafaul ke sana kasih nama Fatimah. Tapi dia lahir Qasim wafat, dia lahir Abdullah wafat. Sampai ku masyarakatnya itu dihina. Rasul itu abtar lah, tina Muhammad moal boga keturunan. Nah, abtar itu moal boga keturunan, dihina. Sementara tradisi jahiliyah itu membangga-banggakan anak laki-laki kan. Rasul itu wafat, pertama lahir dikasih nama Qasim wafat. Kedua lahir kasih nama Abdullah wafat gitu. Nah, ketika itu wafat lalu disebut abtar. Ya. Nah, lamun anak Rasulullah Sayyid Ibrahim itu dari rahim Siti Maria Al-Kiftiyah. Ya. Berarti dari Siti Khadijah berapa? 3, dari Siti Maryam 1. Anak tiri 3, jadi jumlahnya 7 ya, gitu kan? Jadi anak tegas Rasul berapa? 4. Sawe Qasim, Abdullah, Fatimah, ini dari rahim Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Nah, anu dari hijrah satu lagi dari rahim Siti Maryam nyata Sayyid Ibrahim. Paham kan? Nah, anu opatan ieu sadayana pupus pameget teh. Anu aya teh istrinya teh Siti Fatimah radhiyallahu anha Al-Zahra. Paham kan? Adapun nu tilu Ruqayyah, Ummi Kulsum, Zainab. Nah, ini mah putri tiri Rasulullah SAW. Artinya anak Siti Khadijah dari suami yang pertama. Paham kan? Jadi sunnah Rasul itu punya anak 4 betul. 4 Rasul juga. Nah, saya kisah 4 kan, saya masa bibit, Rasul mah 2 bibit. Nah, abtar. Jadi Rasul tadi disebut abtar. Nah, ku Al-Qur'an inna syani'aka huwal, sesungguhnya orang yang mencela engkau itulah yang abtar. Anu mencela gitu teh As bin
Wa'il. No, itu kalau Rasul tuh ngahina we. Ya, Muhammad Ma'abtar karena budakna marawat ya kan? Karena putrana marawat ya. Nah, omongan abtar ku Al-Qur'an tuh inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang yang membenci Anda itulah orang-orang yang abtar, kata Al-Qur'an. Dan ini nyata. Artinya apa? Semua keturunan As masuk Islam semua. Berarti As itu secara ideologi tidak ada yang meneruskan. Anak-anak kabeh lebuk masuk Islam. Ammar bin As, Hakam bin As, kabeh tuh abus Islam itu. Makanya pengertian putus didinya itu putus ideologis. Mereka itu putus. Jadi agama nenek moyangnya putus karena keturunannya semua masuk Islam. Ya kan? Itu maksudnya inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang mencaci engkau Muhammad itu dialah yang abtar. Maksudnya dialah yang abtar, dialah yang nanti keturunannya itu akan tidak meneruskan ideologi mereka. Ya kan? Misal Anda ini sekarang itu anak-anak ideologi saya. Oh, kan anak itu loh Balin, ya, pengertian. Makanya salah satu doa amal mual putus, salah satunya itu doa anak saleh, waladun saleh. Nah, waladun saleh dirinya itu jangan selalu Anda pahami sebagai anak tegas. Sebab lamun dipahami anak tegas, ya karunya atuh teu bogaan budak, berarti teu boga kesempatan dong untuk menjalankan hadis itu kan. Makanya waladun salihun di sana itu kata Imam Ghazali itu maknana anak-anak ideologis. Ayeuna urang boga anak tegas misal, terus anak tegasna tuh teu bisa ngadoakeun, oh bahaya tuh. Ya. Tapi lumayan gitu. Kita tidak punya anak tegas tapi boga anak-anak ideologis, murid-murid anu ngadoakeun terus. Ya, makanya di dunia pesantren mah terus istilahnya naon? Tawasul, ya kan? Saya mun rek ngaji itu kan sok ngirim Fatihah ka guru saya gitu. Nah, eta teh ngadoakeun karena saya anak ideologis guru-guru saya. Hah? Nah itu makanya inna syani'aka huwal abtar. Jadi pengertian putus di sana itu bukan harus putus anak saya. Oke, Nabi Muhammad itu anak-anaknya wafat, tapi kan anak-anak ideologisnya sampai sekarang. Islam itu berapa miliar sekarang yang mendoakan Rasul, tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Tapi mereka itu nu mencaci Rasul, tong boro-boro anak ideologis dulu. Anak asli nage kabeh abus Islam. Ya, ke semua keturunan As itu masuk Islam. Abu Jahal boga budak 30 genep. Abu Jahal itu budakna tuh dari 19 istri. Jadi Abu Jahal boga anak istrina 18, boga anak 36. Semua 36-nya masuk Islam. Abdar tuh Abu Jahal karena ideologisnya tidak ada yang meneruskan kan, terputus begitu. Nah kita ya Anda harus punya lah ya keturunan tegas kudu boga merenda bakal kawin kan gitu. Lu kata muslim moal kemudian muslim itu Pak Abi mah badan nurutan Imam Nawawi Al-Andalusi badan nurutan Syahid Qutub dan nurutan Ibnu Taimiyah. Itu mereka tidak menikah. Ya ulah lah gitu. Menang rek nurutan Syahid Qutub, Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi asal seperti mereka juga bobogohan jeung ilmu jeung kitab gitu nya. Ieu mah bobogohan jeung ilmu kawin teu aduh karunya we terusnya ngalamun. Atuh cenah Pak Abi teh nyeri da ditolak baheula teh jadi kawin bogoh keneh. Aduh bedo awe teh lin hiji lim. Ngan nih we lim gitu. Dan cek Rasul ge fa innal bud'a sawa kan gitu. Sanyana bobogaan awe mah akur we cenah lim rek kumaha ge kan gitu. Cek Rasul itu lincek saya itu. Fa innal bud'a sawa gitu. Sok lieur-lieur gitu ya. Ieu mah
Wah, rek neangan cinta sejati. Betul lagu nu gitu. Lagu nu gitu. Dia mencerita-cerita tasawuf itunya. Saya belas sempat kena fantasio gitu baca bukunya. Apa tuh? Keren sekali bukunya itu. Tarjumatul Aswaq karangan Ibnu Arabi. Wah, keren sekali itu. Tentang cinta platonik gitu. Dia mencintai seseorang lalu ya dihebat-hebat lah gitu. Syairna diindah-indah gitu. Sampai ya juga Ebit Ade gitu, nyieun Camelia. Kan Camelia itu platoniknya Ebit Ade kan. Mona Lisa itu platoniknya Leonardo da Vinci itu. Tolstoy itu anak Karenina itu platoniknya. Enggak ada itu wujudnya itu. Cuman dihayalkan saja ada perempuan yang begini gitu, indah, cantik, Ebit itu Camelia. Nah, dina buku eta dijelaskan cinta platonik gitu. Ibnu Arabi judul kitabnya itu Tarjumatul Aswaq. Syauq itu kan kerinduan. Jadi Tarjumatul Aswaq itu terjemahan kerinduan. Wah, keren itu. Kitabnya keren sekali itu. Itu sastra banget tuh. Lalu bukunya saya sampai meleleh gitu meleleh gitu. Hati saya tuh meleleh guys. Bukunya Fakhruddin Ar-Razi, Tu'uqul Hamam. Nah, itu mah kalung merpati. Tu'uq itu kalung, hamamiyun itu merpati. Seru eta ge. Waduh. Sampai ka embung kenal jeung awewe teh gitu. Ya karena mau pas lila-lila wah embung urang mah yang kawin. Saya sempat itu gila-gila 2 kitab itu dipeupuh we ku buku-buku Khalil Gibran enggak bahaya. Dan al-qalb wal musyiqa, hati dan musik gitu. Hati dan musik itu salah buku bahasa Arab. Anda baca Khalil Gibran bahasa Indonesia itu nggak berfantasi, itu nu seneng sastra itu luar biasa itu Gibran. Itu bahasa Indonesia bro. Coba Anda membaca buku, ngerti bahasa Inggris nah, bahasa Arab nah. Biasanya saya bahasa Arab nah. Wah, keren itu Gibran. Luar biasa itu. Pemilihan kata-katanya itu luar biasa. Udah, inna syani'aka huwal abtar. Sallallahu alaihi wasallam.